Cerita berlanjut, terlihat Lufan dan juga Jian Ying yang menyerang bersama ke arah Silver Armor Spider. Di momen ini, Lufan sempat melirik ke arah Jian Ying dan bertanya soal kemampuan yang dimiliki orang dengan peringkat nomor 2 keseluruhan tersebut, bahwa semua senjatanya sangat spesial dan terlihat tidak biasa. Saat telah dekat dengan monster, sembari menghindari serangan, Jian Ying merespon pertanyaan dari Lufan bahwa Sword Master seperti dirinya dapat menempa senjata sendiri, dan setiap senjata akan meningkat levelnya bersamaan dengan dirinya. Setelah itu, Jian Ying terlihat telah bersiap melepaskan serangannya, berkata kembali kepada Lufan kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbincang. Dan wush, salah satu pedang milik Jian Ying melesat menyerang ke arah monster Silver Armor Spider. Terlihat juga dalam panel sistem yang muncul, skill serangan tersebut bernama Frost, yang memberikan efek damage es dan mengurangi movement speed target sebesar 30%. Lufan yang mendengar penjelasan Jian Ying juga melihat serangannya, lantas diam sesaat berkata dalam hati bahwa ini agak mirip dengan seorang Dragon Tamer, di mana dirinya meningkatkan Dragon Pet-nya, sedangkan Jian Ying meningkatkan senjatanya. Kemudian Silver Armor Spider yang lain datang dari arah belakang Jian Ying, dan terlihat Jian Ying yang sedikit melirik ke arah monster yang hendak menyerangnya. Untung saja Lufan dengan sigap menahan Silver Armor Spider yang ingin menyerang dari belakang. Dan langsung saja Lufan menyuruh Xiao Fei untuk mengaktifkan Emerald Light-nya kepada Jian Ying. Setelah Xiao Fei mengaktifkan Emerald Light-nya, terlihat sebuah tanda 3 daun berwarna hijau yang ada di atas kepala Jian Ying. Dan panel sistem yang muncul menginformasikan bahwa Emerald Light berfungsi menerapkan 3 lapisan Emerald Blazing pada target untuk menghilangkan semua efek debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30%, di mana setiap lapisan Blazing dapat menahan damage yang diterima. Tak ingin membuat Lufan terlalu lama dalam menahan laba-laba silver, Jian Ying dengan senjatanya lantas mengaktifkan Mountain Shaking-nya. Kemudian kita diperlihatkan serangannya berhasil melukai monster tersebut. Bersamaan dengan itu, sebuah panel sistem muncul yang menginformasikan bahwa Mountain Shaking memberikan 210% physical damage dan menyebarkan 21% damage target musuh di sekitarnya. Setelah berhasil melukai monster dengan skill Mountain Shaking-nya, Jian Ying tampak begitu senang karena dirinya mendapatkan 30% bonus atribut. Tak hanya itu, Cold Water Sword milik Jian Ying kini telah naik level menjadi level 5, terlihat dari panel sistem yang muncul. Atas pencapaian Jian Ying yang berhasil meningkatkan level Cold Water Sword-nya, Lufan terlihat sedikit tersenyum sembari bergumam, Bloodbreaker Sword milik Jian Ying cukuplah tajam untuk menembus Armor Spider dan Water Cold Sword dikendalikan dengan sebuah sihir. Ternyata tidak hanya Jian Ying saja yang telah meningkatkan level Cold Water Sword-nya. Lufan juga berhasil meningkatkan Emerald Dragon menjadi level 2 terlihat dari panel sistem yang muncul. Setelah itu, Lufan tidak berhenti dalam mengamati kekuatan Jian Ying dengan bergumam kembali bahwa 3 pedang yang bekerja sama, Sword Master ini jelas merupakan profesi yang serbaguna. Di saat yang bersamaan terdengar teriakan seseorang membuat Lufan dan Jian Ying melihat ke arah sumber suara tersebut. Dan itu suara kewalahan dari Tauzi, Xin Xiu dan juga Bibi Han yang tengah terkepung oleh kawanan Silver Armor Spider. Di sini Xin Xiu berteriak menyuruh Tauzi untuk melindungi Bibi Han yang mana dia bukanlah seorang dengan profesi bertempur. Dengan segera Lufan berlari ke arah mereka yang terkepung dan berteriak kepada Jian Ying bahwa masih ada Silver Armor Spider. Dirinya akan menangani hal ini dan kau temukan Black Web Hunter. Di sini terlihat Jian Ying yang sedikit tersenyum ke arah Lufan. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan rombongan Lufan berupaya dengan kemampuannya masing-masing demi mengalahkan Silver Armor Spider. Tauzi dengan pedangnya, Nona Xin Xiu dengan skill mage, dan Lufan yang datang membantu menggunakan skill Emerald Light melepaskannya kepada Bibi Han. Sambil menghajar monster laba-laba silver tersebut, Lufan berteriak dengan mengatakan untuk berhati-hati terhadap Spider Web Binding, karena jika tertangkap mereka mungkin saja bisa mati. Terlihat Jian Ying yang terpana akan tindakan Lufan yang begitu mempesona membantu melawan serangan Silver Armor Spider. Saking terpesonanya hingga Jian Ying tidak sadar akan serangan yang mengarah kepadanya.
Jian Ying yang tidak sempat menghindar terkena serangan tersebut. Untung saja ada Emerald Light yang memberikan Emerald Blazing yang mengurangi dampak serangan tiba-tiba itu. Setelah itu Jian Ying sembari menahan sakit akibat serangan tadi bergerak untuk menemukan Black Web Hunter. Terdengar teriakan Lu Fan kepada Jian Ying untuk menunggunya karena dirinya sedang terluka dan jangan pergi terlalu jauh. Namun Jian Ying di sini menghiraukan perkataan Lu Fan dan terus mencari keberadaan Black Web Hunter. Melihat peringatannya dihiraukan oleh Jian Ying, Lu Fan lantas menyuruh Xiao Fei untuk menyembuhkannya. Setelah itu terdengar suara yang memanggil Lu Fan dan itu adalah Xin Xiu yang menyuruhnya mengejar Jian Ying sembari melawan monster laba-laba armor. Tak hanya Xin Xiu, Tao Zi pun sama saja menyuruh Lu Fan pergi karena dengan adanya Emerald Light itu sudah cukup bagi mereka menahan serangan laba-laba silver yang cukup banyak ini. Tanpa pikir panjang lagi, Lu Fan dan Xiao Fei segera berlari mengejar pergerakan Jian Ying sambil berpesan kepada mereka untuk menjaga bibihannya. Kemudian terlihat Lu Fan yang telah masuk lebih dalam ke hutan. Di sini akhirnya Lu Fan menemukan Jian Ying yang tengah berhadapan dengan Black Web Hunter di depannya, dengan salah satu sword yang sudah terperangkap di jaring laba-laba itu. Lu Fan lantas menawarkan diri untuk bisa membantu mengalahkannya. Setelah itu Lu Fan langsung saja menerjang Black Web Hunter tersebut sembari mengaktifkan Emerald Light. Seketika cahaya hijau keluar dari badan Xiao Fei melepaskan Emerald Light-nya. Juga muncul informasi dalam panel sistem terkait dengan skill Emerald Light yang dapat memberikan lapisan Emerald Blazing untuk menghilangkan semua efek debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30% di setiap lapisan Blazing untuk menahan damage yang diterima. Walau sudah terluka, Jian Ying bersikeras bahwa dia bisa membunuhnya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, terlihat Black Web Hunter melepaskan salah satu skillnya bernama Spider Web Binding, di mana serangan ini dapat membungkus target yang mengenainya dan dapat membuat seseorang mati hanya dalam waktu 60 detik. Di sini Jian Ying hanya bisa terdiam sembari bergumam dalam hatinya bahwa ini sangatlah buruk. Untung saja Lu Fan telah tiba di dekatnya dan mengatakan kepada Jian Ying untuk lebih fokus lagi. Setelah itu terlihat Lu Fan mengeluarkan salah satu skill yang mana Jian Ying baru pertama kali melihatnya, yaitu skill Dragon Claw. Dengan wajah seriusnya, Lu Fan juga menyuruh untuk Jian Ying mengikutinya. Dengan sekali ayunan tangan, jaring yang digunakan untuk menangkap Jian Ying dan Lu Fan putus, yang berhasil membuat salah satu sword milik Jian Ying yang terperangkap juga telah lepas. Dan juga terlihat kaki Web Hunter ini putus akibat serangan Dragon Claw milik Lu Fan. Melihat serangan hebat tersebut, Jian Ying berkata dalam hati bahwa hanya dengan satu serangan saja Black Web Hunter dapat terluka. Padahal Lu Fan dan dirinya hanya terpaut selisih satu ranking. Tapi kekuatan serangannya barusan sama saja dengan kekuatan penuh Shaking Mountain-nya, sembari menyiapkan serangan berikutnya dengan mengendalikan salah satu sword. Karena melihat kesempatan emas, Lu Fan tidak menyia-nyiakan hal ini dengan mengajak Jian Ying untuk melakukan serangan bersama. Terlihat dalam panel sistem yang muncul, Lu Fan mengeluarkan skill bernama Wind Spirit Language, di mana dengan skill ini pengguna menerima Blazing Wind Spirit dan meningkatkan atribut agility-nya sebesar 35%. Kemudian Jian Ying melepaskan serangannya, yaitu Mountain Shaking. Lantas Lu Fan mengkombinasikan serangan Jian Ying dengan skill Dragon Fang Strike yang dapat memobilisasikan Ki Naga untuk memberikan pukulan kuat dengan senjata saat ini. Atas penambahan kekuatan ini, serangan Bloodbreaker Sword menjadi bertambah. Terlihat dari panel sistem yang muncul, di mana Bloodbreaker Sword kualitas epic level senjata 21, kelas eksklusif Sword Master dengan strength 3948 plus 5131, agility yang berubah dari 126 menjadi plus 163, juga kemampuan armor break yang mengabaikan 30% defense target saat memberikan damage like nurse, dan kecepatan kontrol pedang meningkat sebesar 40%. Atas perubahan yang terjadi pada serangannya, Jian Ying amat begitu terkejut sembari berkata lirih di dalam hati bahwa perbedaan kekuatannya sangatlah besar, namun begitu dirinya tidak merasa tersaingi dan malah merasa nyaman. Setelah itu Lu Fan terlihat amat begitu senang dengan bermain bersama Xiao Fei dan panel sistem yang memberitahukan bahwa Emerald Dragonnya telah naik level.
Lu Fan lantas berkata kepada Xiao Fei bahwa ini tidaklah buruk sekarang Xiao Fei telah naik level menjadi level 3. Dan mungkin saja nanti Xiao Fei dapat mencapai level 5 setelah menyelesaikan alam rahasia hutan laba-laba beracun ini. Di sisi lain, Jian Ying hanya bisa tertunduk lemah sembari berkata lirih bahwa dirinya tidak menyangka akan ada hari di mana dia diperlakukan sebagai orang lemah yang membutuhkan pertolongan dari seseorang. Tak lama rombongan Xin Xiu, Tao Zi dan Bibi Han datang. Dengan menyeringai dari kejauhan, Xin Xiu melambaikan tangannya kepada Lu Fan dan Jiang Ying yang memberitahu bahwa Silver Armor Spider telah berhasil mereka kalahkan. Dan Bibi Han yang mengatakan bahwa kini dirinya telah naik level. Lu Fan yang mendengar ucapan lirih Jiang Ying mengatakan bahwa dirinya begitu kuat. Namun sekuat apapun itu, kami tidak akan pernah membiarkan rekan satu tim bertarung sendirian. Jian Ying yang mendengar ucapan Lu Fan barusan hanya bisa terdiam dan tersipu malu terlihat dari pipinya yang memerah. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan suasana yang kembali tenang dan Bibi Han yang bertanya kepada Lu Fan mengapa dirinya tidak menggunakan Emerald Lake pada dirinya sendiri. Dengan sedikit tertawa, Lu Fan merespon bahwa dirinya tidak membutuhkan itu. Di belakang, Tao Zi lantas berkata kepada Lu Fan, bisakah naganya menyembuhkan mereka semua sekarang? Tak lama Xiao Fei mengeluarkan skillnya bernama Sword of Life, di mana dalam panel sistem dijelaskan skill ini memberikan sumber kehidupan ke semua target rekan secara terus-menerus memulihkan kehidupan. Di sini kita diperlihatkan sebuah aura berwarna hijau menyelimuti mereka semua dan Xin Xiu yang berkata bahwa dirinya merasa bersemangat. Juga merasa bahwa dirinya bisa untuk bertarung sekali lagi. Tao Zi dengan menunjuk kepala Lu Fan melontarkan sebuah candaan bahwa kini kepalanya menjadi berwarna hijau. Dan Lu Fan yang menanggapi candaan Tao Zi dengan mengatakan kepada Xiao Fei untuk tidak menyembuhkan Tao Zi lagi. Melihat suasana yang begitu hangat, Jian Ying menyadari suatu hal dengan bergumam di dalam hati. Ternyata memiliki rekan dalam tim itu tidaklah mengganggu sama sekali. Waktu berlalu, rombongan Lu Fan telah melanjutkan perjalanannya menjelajahi alam rahasia hutan laba-laba beracun setelah mengalahkan Silver Armor Spider dan juga Black Web Hunter. Sembari melihat tablet, Tao Zi berkata kepada yang lain bahwa petanya berakhir di titik ini dan bertanya apakah mereka telah sampai di lokasi. Lu Fan hanya terdiam mengamati lokasi tersebut dan Tao Zi yang berkata kembali kepada Lu Fan, namun masih ada area luas di depan. Benar kan? Kemudian Xin Xiu dan Lu Fan seperti melihat sesuatu. Xin Xiu yang tidak tahu ini lantas bertanya, benda apa itu? Terlihat sebuah aura kehitaman berbentuk bola dan memancar jaring-jaring merah dari dalam. Di sini Lu Fan menebak benda tersebut sepertinya adalah sarang bos alam rahasia ini. Kemudian setelah itu Lu Fan dan Xin Xiu melihat ke arah bawah tebing sambil berkata di dalam hati bahwa Absorb Regeneration dan Shattered Anger keduanya saling mendorong laba-laba lain. Juga terlihat bos dari alam rahasia hutan laba-laba beracun dengan mata merah menyala dan tubuh yang didominasi warna hitam. Telah muncul juga panel sistem yang menginformasikan bahwa makhluk ini di mana bos alam rahasia ini bernama Mother Spider Scream dengan level 45. Memiliki beberapa kemampuan yaitu Star Web berguna untuk menyemprotkan jaring laba-laba yang lengket mengikat semua target dalam jangkauan selama 60 detik, kemudian target akan mati. Ada lagi kemampuan Venom Spray yang menyemprotkan kumpulan racun kepada target yang berada dalam jangkauan dan setiap lapisan racun akan mengurangi health sebesar 5%. Skill ketiga yang dimiliki bernama Absorb Regeneration, di mana pengikut laba-laba predator hanya memulihkan 5% health. Kemudian skill bernama Mass Frenzy dengan kemampuan menjadikan semua pengikut laba-laba untuk fokus menyerang satu target dan meningkatkan atribut semua pengikut laba-laba sebesar 15% selama 6 detik. Dan skill terakhir yang dimiliki bernama Web Weaver yang dapat membuat diri bergerak lebih banyak dalam jangkauan kecepatan jaring laba-laba. Melihat begitu banyak laba-laba putih kecil yang mendekat, Lu Fan bergumam di dalam hati bahwa tampaknya mereka harus membersihkan laba-laba lain terlebih dahulu. Kemudian terlihat Xin Xiu yang mengatakan kepada Bibi Han untuk berhenti melihat ke arah bawah tebing.
Dan Bibihan yang meresponnya dengan berkata karena dirinya tidak bisa menerimanya, oleh sebab itu dirinya harus belajar terbiasa mulai sekarang. Di sini Tauzi juga mencoba mengatakan sesuatu dengan berkata kepada Bibihan bahwa dirinya bukanlah seorang profesi kombat, dan itu mungkin membuat dirinya tidak bisa menerima pemandangan ini. Jianying yang melihat ke arah bawah tebing kemudian berkata kepada Lufan dan yang lain bahwa karena mereka telah melindunginya, jika dirinya tidak bisa mengalahkan monster yang satu ini, maka ini akan membuat dia semakin tertinggal dalam pertempuran. Bersamaan setelah Jianying berkata demikian, dari arah belakang terlihat Bibihan yang tidak tahan dan muntah akibat pemandangan yang telah dilihatnya. Di sini Lufan hanya melirik ke arah Bibihannya dan berkata di dalam hati bahwa inikah yang disebut dengan pukulan keras dari masyarakat. Kemudian setelah itu Jianying dan Tauzi terlihat sedang memikirkan strategi untuk dapat mengalahkan bos alam rahasia dengan berkata bahwa jika ingin mendekati atau membunuh bosnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh pengikutnya terlebih dahulu. Sedangkan Tauzi yang berfokus pada tabletnya menemukan sebuah artikel postingan oleh tim lain di mana di situ tertulis jika ingin mendekati bos, profesi jarak jauh menerbangkan layang-layang untuk menarik perhatian monster dan membersihkan lapangan sebelum mendekati sang bos penghuni alam rahasia hutan laba-laba beracun. Di situ juga tertulis perlu setidaknya 4 hari untuk dapat membersihkan para pengikutnya. Mendengar perkataan Tauzi, Bibihan sembari menahan rasa mualnya berkata apakah perlu waktu selama itu. Jika memang iya, dirinya hanya membawa bekal makanan yang cukup untuk 1 hari. Tapi kalau memang perlu, dirinya akan memasak laba-laba panggang, apa mereka mau memakannya. Terlihat mimik wajah konyol Shinshyu yang tidak mau jika harus memakan laba-laba panggang. Setelah itu Lufan dengan mengangkat tangannya menenangkan kekhawatiran anggota timnya dengan berkata bahwa kita tidak harus menggunakan strategi tim lain untuk melawannya. Seketika Jianying bertanya kepada Lufan, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mendekati bos laba-laba itu? Di sini Tauzi pun menanyakan hal yang sama kepada Lufan. Dan Shinshyu yang sudah tahu Lufan akan bertindak seperti apa dengan berkata, Lufan, jangan-jangan kau akan... Belum selesai Shinshyu menebak tindakan Lufan, segera Lufan berteriak memanggil naga pertamanya, yaitu Xiaoye. Terlihat kedahsyatan naga Xiaoye dengan kobaran api yang menyelimuti area sekitar. Belum hingga Xiaoye keluar dengan mode pertamanya, Lufan segera mengaktifkan bentuk naga penghancur. Kemunculan Xiaoye membuat Tauzi dan Jianying begitu terkejut karena baru pertama kali melihatnya, hanya bisa bergumam di dalam hati, ternyata inilah naga api yang dibicarakan itu. Kemunculan Xiaoye membuat Mother Spider tidak sabar untuk melawannya dengan mendesis keras. Mother Spider lantas mengeluarkan jaring laba-labanya. Lantas Lufan yang melihat Xiaoye yang telah siap menyuruhnya untuk melawan Mother Spider dan para pengikutnya dengan menyeringai bahwa di bawah telah ada beberapa ikan untuk diserahkan kepadanya. Setelah itu Xiaoye langsung terbang turun. Melihat Xiaoye yang sudah bergerak, Lufan lantas mengaktifkan skill katalis. Terlihat muncul panel sistem di mana katalis merupakan naga penghancur yang dapat meledakkan area yang dilaluinya, membuat damage dan luka bakar yang besar. Melihat kehebatan naga milik Lufan, Jianying, Bibihan, Tauzi, dan Shinshyu hanya bisa bengong dibuatnya. Tauzi lantas menyamakan Xiaoye dengan naga legendaris, namun Jianying yang menyangkal bahwa kekuatan naga penghancur Xiaoye melebihi naga legendaris. Tak berhenti di situ saja, Lufan juga menyuruh Xiaofei untuk memberikan buff kepada Xiaoye yang telah masuk di garis depan melawan Mother Spider. Terlihat dalam panel yang muncul, Xiaofei mengaktifkan 3 skill sekaligus, yaitu Descendant of the Emerald Dragon, di mana dengan skill ini dapat menggandakan efek skill naga bagi mereka yang memiliki garis keturunan yang sama. Yang kedua, Emerald Light yang dapat menerapkan efek blazing pada target. Yang terakhir adalah Dragon Inspiration. Dengan skill ini dapat memberikan efek inspirasi pada diri dan Dragon Pet, sehingga membuat semua atribut dan attack power bertambah sebesar 30%. Xiaoye yang tengah mengamuk ditambah kemampuan buff dari Xiaofei membuat dirinya dengan mudah menghabisi pengikut Mother Spider. Terlihat juga informasi kekuatan Xiaofei yang ditunjukkan dengan panel sistem yang muncul, di mana di situ tertulis kontrak Black Dragon,
Level 17, Strength 1546 menjadi 2937. Agility 2167 menjadi 117. Spirit 5212 menjadi 9902. Stamina 3015 menjadi 5728. Namun, Mother Spider tak tinggal diam dengan menambah serangan para pengikutnya. Setelah itu terlihat Lufan yang memegang pundak bibinya bertanya kepada Xinxiu dan juga Tauzi apakah dirinya mampu untuk bertahan. Lantas Xinxiu meresponnya bahwa hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena dirinya dan juga Tauzi akan melindungi bibi Han. Atas jawaban Xinxiu, Lufan dan Jianying terlihat telah siap untuk mendekati Mother Spider. Tak lama mereka berdua melesat turun ke bawah dengan pedang dan kemampuan Lufan. Mereka akhirnya bisa mendarat pada dasar jurang dengan menghabisi beberapa pengikut dari Mother Spider. Setelah itu Lufan berteriak menyuruh Xiao Ye untuk mendekatinya dengan kobaran api yang ada di tubuhnya. Xiao Ye melesat menghampiri Lufan dan panel sistem yang menginformasikan bahwa Xiao Ye telah mengaktifkan Katalis 2 yang dapat menyelam ke area target dan menimbulkan damage yang besar. Saat Lufan dan Jianying yang berlari ke arah Mother Spider, terlihat Xiao Ye yang mengamuk di belakang menghabisi para pengikut laba-laba yang mengganggu pergerakan Lufan dan Jianying. Bersamaan, panel sistem muncul yang memberitahu bahwa Emerald Dragon telah meningkat menjadi level 4 dan juga katalis milik Xiao Ye sekarang berada di level 3 dengan kemampuan menyelam menuju para target lalu meledakkan kembali area yang telah terbakar. Jianying hanya bisa bergumam di dalam hatinya bahwa 3 tahap damage Xiao Ye begitu luar biasa dan merasa seperti terbakar oleh panas akibat terlalu dekat dengan naga. Dalam momen ini Lufan masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan keadaan di atas tebing dengan bertanya kepada Xinxiu apakah mereka baik-baik saja. Di sini Xinxiu dan Tauzi dengan kompak menghalau laba-laba kecil pengikut Mother Spider yang ingin menyerang dan Xinxiu yang menyuruh Lufan untuk fokus saja ke dalam pertarungannya karena dirinya dan Tauzi bisa mengatasi hal ini. Mendengar jawaban tersebut, Lufan tampak lega dan menyuruh Jianying terus bergerak menuju ke arah bos Mother Spider. Saat telah dekat, Mother Spider seperti ingin mengeluarkan serangan dan benar dia menyemburkan sebuah cairan berwarna ungu mengarahkannya kepada Lufan dan Jianying. Dan diketahui dalam panel sistem yang muncul, kemampuan tersebut bernama Venom Spray. Melihat Mother Spider telah aktif dalam mengeluarkan skillnya, Lufan segera mengaktifkan Emerald Light kepada Jianying. Di momen ini, Spider kemudian melepaskan kemampuan yang lain dengan menyemburkan jaring laba-labanya. Panel sistem yang muncul menunjukkan bahwa serangannya kali ini bernama Web Star. Walau sudah mencoba menghindari dan menebas Web Star, terlihat Lufan yang masih terkena sayatan jaring laba-laba di pipi membuatnya berdarah. Setelah itu Lufan berteriak menyuruh Xiao Ye melakukannya sekarang dengan mengaktifkan skill Burning All Release. Langsung saja kobaran api dari tubuh Xiao Ye membakar area sekitar yang masih dipenuhi laba-laba kecil pengikut Mother Spider. Tampak juga panel sistem yang menjelaskan kemampuan Burning All ini bahwa kepakan sayap naga dapat melepaskan 4 tornado api dan menimbulkan damage yang besar kepada target yang terkena. Di sini Jianying yang baru pertama kalinya bertarung bersama Lufan tidak henti-hentinya dibuat terkejut. Kali ini dirinya bergumam dengan kemampuan katalis saja dapat menghancurkan kota bahkan negara. Di sini terlihat Lufan dan Jianying yang berjalan dengan bebas setelah Xiao Ye mengaktifkan skill Burning All-nya. Jianying lantas berkata dalam hatinya kembali, bisa dibilang Lufan sendirilah yang hampir memusnahkan semua laba-labanya. Kemudian panel sistem muncul yang memberitahukan bahwa Emerald Dragon telah meningkat levelnya menjadi level 5 yang membuat Xiao Fei memperoleh skill baru yaitu Emerald Blazing 2 di mana skill ini menerapkan lapisan di Emerald Dragon pada target dan meningkatkan attack damage ke level berikutnya. Tanpa berlama-lama setelah tahu informasi peningkatan Xiao Fei, Lufan segera menyuruhnya untuk mengaktifkannya. Setelah itu dada dari Xiao Fei tampak mengeluarkan cahaya hijau sampai-sampai membuat Lufan silau dan harus sedikit menutup matanya. Tak diduga ternyata Xiao Fei berevolusi dengan tampilan layaknya manusia dengan tubuh yang memiliki sayap dan ekor, juga 2 tanduk di dahinya.
Lu Fan yang melihat proses perubahan ini hanya bisa bergumam bahwa kini Xiao Fei memperoleh bentuk baru dan kemampuan yang lebih kuat. Baiklah, segini dulu video pada hari ini dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Karena dengan kalian menonton video Mimin sampai akhir, Mimin merasa sangat dihargai dan tidak merasa sia-sia membuat video ini. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata dan pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.